yastajibu li rasyudun. Jadi ketika engkau tidak salah ibadi, wahai hambaku, seumpama engkau meminta kepadaku fastajib, maka pasti aku akan mengabulkannya, ya, karena sesungguhnya aku itu dekat, itu secara tekstual gitu ya, secara tekstual gitu. Kemudian yang di hadis juga banyak membicarakan tentang kehidupan rohaniah sebagaimana yang ditekuni oleh kaum sufi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis Rasulullah banyak dijumpai mengenai hal-hal yang membicarakan tentang kehidupan rohaniah sebagaimana yang ditekuni oleh kaum sufi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi rohaniah ini emang lumayan jelimet pembahasannya, ya, pembahasan jelimet karena kulir apa, karena roh itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, ya, kulir kulir rohu, ya, itu min amri robbi, ya, gitu. Hadisnya apa, ya, yang artinya itu sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, ka'annaka taro. Dan apabila engkau tidak melihatnya, maka ia pasti melihatmu. Fa illam tarok, ya, fa innahu yarok, ya, gitu. Seumpama engkau tidak melihat, maka ia pasti melihatmu, gitu. Kemudian dia juga tuh, siapa yang kenal pada dirinya, saya kenal dengan Tuhannya, ya. Apa namanya? Hadisnya bahasa Arabnya itu, man arafa nafsah fa inna, maka dia akan, itu, ya. Dua hadis inilah yang menjadi landasan kuat bahwa ajaran-ajaran tasawuf tentang ajaran rohaniah bersumber dari ajaran Islam, seperti yang dikutip oleh Muhammad Hafiyun, ya, teori asal usul tasawuf. Tadi sudah saya sampaikan tuh yang dari Al-Qur'annya, ya, ayat Al-Baqarah wa idza salaka ibadi, kemudian hadisnya tadi juga iya sudah. Nah, kemudian untuk sejarahnya ini, ya, untuk sejarahnya, untuk selanjutnya kita apa namanya serahkan, kita apa namanya lanjutkan kepada saudara kami, kelompok kami, yaitu siapa tuh, ya Allah, Kak siapa, Kak? Kak Akbar? Ya, satu itu. Kak Amiruddin, Ya, ya? Ya, silakan kepada Kak Amiruddin kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. karena beliau sedang berhalangan, mungkin saya gantikan. Sejarah munculnya tasawuf. Perkembangan tasawuf terbagi dalam tiga tahapan, yaitu satu, periode pembentukan dan menonjolkan gerakan-gerakan zuhud sebagai fenomena sosial. Periode ini dipelopori para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in pada masa ini. Fenomena ini yang terjadi adalah semangat untuk beribadah, prinsip-prinsip yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mencoba menjalani hidup yang zuhud. Yang kedua, memasuki abad kedua dan ketiga Hijriah, tasawuf kembali menjalani babak baru. Pada tema ini diangkat oleh para sufi lebih mendalam. Di antaranya mungkin kita mengenal Hasan Al-Basri atau dan para Ibnu Athaillah dengan kitab-kitabnya, atau Abdul Qadir Al-Jailan. Beliau benar-benar mendalami tasawuf dalam kitab-kitabnya. Berawal dari pembicaraan mengenai akhlak dan budi pekerti, mereka mulai ramai membahas tentang hakikat Tuhan, esensi manusia, serta hubungan antar keduanya. Baru pada masa abad ke-6 dan ke-7, tasawuf kembali menemukan suatu bentuk pengalaman baru. Persentuhan tasawuf dengan filsafat mencetak tasawuf menjadi lebih filosofis yang kemudian dikenal dengan teosofi. Dan disinilah kemudian muncul dua varian, tasawuf sunni dengan corak amali dan filsafi dengan corak iluminatifnya. Dalam perkembangannya, ajaran sufi dibedakan jadi beberapa periode. Pertama,
abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Perkembangan tasawuf pada abad ini terbagi 4 aliran, yaitu aliran Madinah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, aliran Basrah, kemudian tokohnya adalah Hasan al-Basri, Malik Dinar, aliran Kufah, dan tokohnya Sa'id bin Jabar, serta aliran Mesir. Lalu yang kedua di abad ketiga dan keempat. Pada ketiganya kita terlihat adanya peralihan konkret pada asketisme Sufi Islam menurut At-Tabzani. Terdapat dua aliran tasawuf pada abad ketiga dan keempat. Pertama, aliran para Sufi yang pendapatnya moderat dan tasawuf merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, Sufi dan terpesona dalam keadaan fana. Tasawuf semi filosofis. Mereka sering mengucapkan kata-kata ganjil yang terkenal dengan sebutan syaitan. Pada abad keempat ini ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih pesat dibandingkan dengan abad ketiga dikarenakan usaha maksimal para ulama tasawuf untuk mengembangkan ajarannya tasawuf masing-masing. Tidak lain pada abad ini selain semakin kuatnya unsur filsafat yang mempengaruhi corak tasawuf, mulai dijelaskan pula perbedaan ilmu zahir dan ilmu batin. Untuk selanjutnya pada abad kelima Hijriah, aliran pertama terus tumbuh dan berkembang, sedangkan aliran yang kedua tenggelam dan muncul baru, yaitu pada pribadi-pribadi sufi dan filsuf pada abad ke-6 setelahnya. Pada abad ke-6, ke-7, ke-8 Hijriah, Imam Al-Ghazali telah mengembalikan citra tasawuf di kalangan Islam dengan mempertemukan ilmu zahir dan batin. Al-Ghazali memperlihatkan unsur-unsur filsafat yang dinilainya membingungkan orang-orang Islam, tetapi pada abad ke-6 Hijriah, suasana memperburuk karena dihidupkannya lagi pemikiran-pemikiran al-hulul, wahdatul wujud, wahdatul adyan oleh kebanyakan ulama tasawuf. Pada abad ke-7, tokoh sufi yang dikenal yaitu Jalaluddin Rumi. Pada abad ke-8, keadaan dan cerita sufi menjalankan ajaran tasawuf yang terjadi ketenangan. Sebagian dikenal dengan Ibn Taimiyah. Pada abad yang mulia dikatakan tokoh muslim yang sifatnya hampir sama dengan Al-Ghazali pada abad ke-5, yaitu memundurkan ajaran tasawuf kembali. Pada abad ke-9, ke-10 Hijriah dan serta sesudahnya, dalam abad ini tasawuf mulai memudar di dunia Islam, bahkan lebih buruk keadaannya pada abad ke-6, ke-7, ke-8 Hijriah. Manfaat tasawuf. Pertama, pendapat dari Muhammad Ali Hasan. Tujuan pendidikan akhlak adalah agar setiap orang budi pekerti, tingkah laku atau tabiat, berperangai atau beradat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ada pendapat dari Badnawi Omari. Tujuan pendidikan akhlak adalah agar terciptanya hubungan yang baik dan harmonis sesama manusia dan sesama makhluk. Ada Al-Gulayani, bertujuan membentuk jiwa anak didik, bermotor, berjiwa bersih, tahu arti kewajiban pelaksanaan, mengkompari hak-hak lain, dan membedakan mana yang hak dan yang batil. Dan Abdul Halim Mahmud, mempersiapkan manusia-manusia beriman selalu beramal soleh, menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Jadi kembali ke akhlak tasawuf tadi, ada step by stepnya. Step pertama itu mengajarkan manusia agar dapat hidup bermasyarakat tanpa merasa tersakiti, menyakiti orang lain. Step kedua untuk menentukan batas antara yang baik dan buruk, antara yang terpuji tercela. Lalu step yang ketiga, target membentuk orang-orang yang beramal baik, keras kemauan, sopan bicara, perbuatan mulia, tingkah laku, berperangai bersifat bijaksana, sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan suci. Step keempat, terciptanya kesempurnaan akhlak dari masing-masing individu, baik akhlak kepada Allah, Rasulullah, sesama manusia, diri sendiri, lingkungan, terhadap makhluk lainnya. Lalu yang terakhir adalah membentuk insan kamil mukamil, yaitu manusia yang sempurna akhlaknya yang dapat menyempurnakan akhlak orang lain.
Adapun manfaat akhlak tasawuf diantaranya satu, memiliki pengetahuan tentang kriteria perbuatan baik buruk. Selanjutnya bakal mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk berguna bagi manusia, mewarnai aktivitas kehidupan dengan segala bidang, membersihkan rohaniah kalbu manusia dari kotor hawa nafsu, dosa, maksiat, sehingga menjadi bersih. Dalam Quran mungkin kita mengenal ayatnya seperti yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang telah mendatangi Allah dengan hati yang bersih, lalu terhindar dari beberapa perbuatan yang membahayakan dirinya dunia akhirat. Yang kelima, akhlak yang bermanfaat menjadi mutiara hidup, membedakan makhluk manusia dengan makhluk lainnya. Baik, untuk Ustadz Baron mungkin bisa melanjutkan kesimpulan Kak. Falyatafadhal nih. Baik, untuk kesimpulannya Kak ya, saya ambil alih ya. Untuk kesimpulan tersendiri, yaitu adalah tasawuf mempunyai perkembangan tersendiri dalam sejarahnya, ya. Berasal dari gerakan zuhud, ya. Dalam arti ini tidak cinta dunia, ya. Zuhud itu bahasanya di Indonesia sekarang itu bahasanya tidak suka dunia, ya, benci dunia, ya. Yang secara personal individu. Selanjutnya berkembang tuh yang awal individu, ya, menjadi gerakan tasawuf masif, ya, yang melahirkan kelompok dan ordo-ordo tertentu atau organisasi tertentu, ya, atau jamaah-jamaah atau instansi tertentu gitu. Berawal dari abad kedua Hijriah, sikap asketisme yang tumbuh adalah apresiasi terhadap perilaku kehidupan Nabi Muhammad SAW yang penuh sahaja, yang penuh apa namanya suri tauladan, yang penuh kasih sayang, ya. Jadi contoh bagi semua manusia khususnya gitu ya, dan khususnya kepada seluruh alam ya. Kemudian beliau sebagai model abid sejati, hamba sejati ya, menginspirasi para sahabat yang hidup pada masanya untuk melakukan praktek-praktek ibadah sebagai proses pendakian jiwa menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enggak cuma untuk sahabat tapi untuk kita semua juga, untuk generasi selanjutnya juga ya. Maka kan Nabi Muhammad itu menjadi contoh suri tauladan sampai akhir zaman gitu. Dalam perkembangannya pada abad ketiga terjadi penyimpangan berat yang dilakukan oleh sufisme Syi'i ya, adalah aspek tauhid atau teologi yang dinetralkan oleh teologi Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ya tadi saya sampaikan, saya Siti Jenar dan macam-macam gitu ya. Usaha rekonsiliasi yang dirintis oleh Al-Muhasibi dilanjutkan oleh Al-Kharaj dan Al-Junaid dengan tawaran konsep-konsep tasawuf yang kompromistis, maaf ya. Kemudian antara sufisme dengan kelompok ortodoks ya, kaum salafiyah. Tujuan gerakan ini adalah menjembatani antara kesadaran mistik dengan syariat Islam. Nah, gerakan sufisme ortodoks ini ya, gerakan sufisme ortodoks ini boleh di apa? Nah, mencapai puncaknya pada abad ke-5 Hijriah, ya 500 Hijriah, dengan tokoh sentralnya yaitu adalah Imam Al-Ghazali yang sebagaimana menjadi patokan atau kiblat tasawuf bagi kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuh. Imam Al-Ghazali. Ada juga sih kita juga yang Ahlus Sunnah Jamaah selain Imam Al-Ghazali juga Imam Junaid Al-Baghdadi juga. Sentuhan filsafat juga mewarnai corak tasawuf ya. Pada abad ke-6 sampai ke-8 Hijriah lewat konsepsi Ibnu Arabi, corak makrifat. Yang dikembangkan adalah hubungan antara fenomena alam yang pluralistik ya, majemuk banyak itu ya, dengan Tuhan sebagai prinsip keesaan yang melandasinya gitu.
Kemudian yang populer adalah doktrin wahdal wujud atau wahdatil wujud, ya, bersatu dengan zat yang maha wujud, ya. Ketegangan antara kaum sufi salafi semakin memperluas nih, ya, memperluas jurang eh, pemisah keduanya sehingga abad ke-8 Hijriah Ibnu Taimiyah, ya, muncul dengan gagasan neo sufi sebagai respon terhadap, ya, terhadap beberapa persoalan sosial masyarakat yang terabaikan pada masa itu, ya. Gagasan ini berkembang hingga sekarang untuk membebaskan manusia muslim dengan pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara integral. Jadi mungkin banyak yang belum mungkin ada yang belum tahu, ya, bahwasanya Ibnu Taimiyah itu beliau itu imam yang biasanya dipakai rujukan oleh para kaum Wahabi, ya, gitu. Ya, jadi imam besarnya gitu, misalnya jadi rujukan mereka berfatwa gitu. Kalau kita pernah belajar tauhid mungkin, ya, bahwasanya ada nih dua versi yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu eh, sebelum meninggalnya, sebelum wafatnya itu beliau bertaubat bahwa saya telah mencabut perkataan atau fatwa-fatwa yang telah saya tulis, yang telah saya sampaikan, semuanya itu saya sudah bertaubat dan itu apa namanya tidak benar gitu, salah, ya, gitu. Jadi beliau akhir hayatnya ada yang mengatakan beliau itu taubat dan akhirnya dia taslim taslim mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu loh, akidahnya Asy'ariyah wal Maturidiyah itu. Sebelumnya kan dia apa namanya akidahnya kan dia menggunakan apa namanya apa namanya itu yang dimiliki oleh Wahabi, ya, sama sifat dan ila akhir itu tadi, ya. Tapi itu tadi ada pembahasan khusus nanti pastinya ini, ya. Ini cuma sebatas pengetahuan aja gitu. Oke, mungkin terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan, kami dengan senang hati akan merespon dan juga akan apa namanya menanggapinya gitu. Dan sebelumnya mohon maaf banget apabila ada kekurangan dari kelompok kami karena lumayan dadakan, ya, sebenarnya lumayan dadakan tapi nggak apa-apa, ya. Kita harus bisa bertanggung jawab apapun keadaannya itu gitu kan. Kita usahakan semaksimal mungkin. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya dan juga partisipasinya pada pagi hari ini. Terima kasih, saya doakan semoga semuanya sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah dan juga apa namanya ilmu yang bermanfaat. Fitnya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Asatid yang telah memberikan penjelasan dari makalah ini. Baik, naftalakum babus soal. Kita buka pintu pertanyaan. Mungkin untuk teman-teman yang bertanya bisa kami catat dulu dan nanti mungkin memberi tambahan dari Ustadz Kiai Hilmi Siddiq, insyaallah. Baik, silakan yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sahlabi dari STZQ kelas B. Ingin bertanya kepada pemakalah. Pertanyaannya simpel aja. Bagaimana cara kita
menerapkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam tasawuf dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bertanya bagaimana praktik zuhud pada masa sahabat dan tabi'in dapat diartikan sebagai respons terhadap perubahan sosial dan politik pasca wafat. Bisa diulangi pertanyaannya dari nama dan kelas dan secara jelas Kak, mungkin karena suaranya agak gremeng. Bisa diulangi? Bagaimana praktik zuhud pada masa sahabat dan tabi'in dapat diartikan sebagai respon terhadap perubahan sosial dan politik sahabatnya Nabi Muhammad SAW, dan jelaskan dengan mengaitkan kondisi politik dan struktur saat itu. Dan konteks Bagaimana proses zuhud pada masa sahabat, begitu ya? integrasikan pemahaman tentang hakikat Tuhan dengan pengalaman mistis mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip akidah Islam yang ortodoks. Dengan Ustadz siapa ini? Kelas. Bagaimana proses zuhud pada masa sahabat? Begitu ya pertanyaannya ya? Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Izin bertanya, Kak. Ya, Saya silakan. Rifai dari STZK kelas B. Terkait ini, Kak, kan tadi melihat perkembangan sejarah terkait tasawuf sendiri. Sampai sekarang Baik. kan kalau kita lihat begitu banyak torikot-torikot yang sudah ada yang lebih mendalami terkait tasawuf. Kira-kira bagaimana kita cara memilih dan memilah tasawuf yang memang benar-benar istilahnya itu tidak menyimpang mungkin atau tidak tersesat, bagaimana gitu Kak? Baik. Kita cukupkan 3 dulu, nanti yang ingin bertanya mungkin setelah kita mencoba menjawab. Baik, dari Ahmad Suhaibi dari kelas B, bagaimana menerapkan nilai-nilai tasawuf pada kehidupan sehari-hari? Jadi di antaranya menerapkan yaitu niat. Jadi niat kita ini ikhlas, karena ikhlas itu ruhul amal. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri menerapkan konsep al-khauf. Jadi ikhlas itu adalah ketakutan yang seakan-akan kita ini nggak pernah diterima amalnya. Semakin banyak amal kita, semakin banyak amal kita, karena kita tidak tahu amal kita itu mana yang diterima. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri dengan ribuan kitabnya itu yang diterima amalnya ketika ada serangga hinggap di penanya, beliau membiarkannya, itu amal yang diterima, bukan kitab-kitabnya, bukan sebagainya dan sebagainya. Jadi sebanyak-banyaknya kita berbuat amal kebaikan karena itu memperbaiki niat. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, zikir dan doa. Dan membersihkan dari sifat-sifat buruk. Karena kembali lagi dari ayatnya yang tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi hati yang bersih itu bagaimana, bahkan dalam hadis dijelaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min khardalin. Tidak akan masuk surga yang dalam hatinya itu sedikit biji zarah itu kesombongan. Kalaulah
kesombongan saja tidak memasukkan kita surga, apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Yaitu dan sabar syukur, sabar kita dalam menghadapi ujian, syukur kita. In syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dan dalam beberapa riwayat juga, in sabartum ala asyrin qalila istamtaktum ala dilladzati tawila. Jadi kalau kamu mau bersabar pada hal-hal yang sedikit yang kita menimpa kita, insya Allah akan menikmati yang manis yang lebih besar daripada kesabaran kita sekarang. Dan waman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itulah hikmah-hikmah dari setiap kejadian yang ada. Makanya Ibnu Athaillah menceritakan kitab Al-Hikmah bagaimana kalam-kalam hikmahnya. Itu untuk yang berbuat baik, ta'awan al-birri wat taqwa, saling menjaga hati, bersahabat pada orang soleh. Untuk Ahmad Suhaimi ya. Lalu untuk pertanyaan kedua, proses zuhud pada masa syahabat. Mengutip dari yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin bahwa bagaimana sahabat-sahabat itu benar-benar menjaga dari nikmat dunia dengan proses zuhudnya itu dengan mendalami. Jadi kami ayat yang surat yang Hud ayat 16 dan 17 yaitu aman aradat dunya wa ma fiha wa fihim fiha hum fiha la yutqasun ulaila qaum fil akhirati ilanar. Itu adalah ayat yang paling banyak membuat para sahabat menangis. Jadi dua ayat itu benar-benar menggetarkan hati para sahabat sehingga para sahabat itu banyak sekali yang menangis. Jadi jangan-jangan apa-apa yang telah ditimpakan ke kita ini berupa kenikmatan, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Batal lepas mereka yang kita kerjakan, sia-sia. Karena kita hanya mengharapkan nikmat dunia, bukan cintanya kepada Allah. Jadi kita, ikhlasnya kita itu tergadai dengan nikmat dunia. Allah. Begitu ya. Untuk yang kedua ini, Ustadz siapa? Saya tadi tidak mencatat karena tidak jelas. Untuk Kak Rifai, ya, bagaimana cara kita memilih thariqat? Nah, thariqat kita kan banyak sekali. Sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita juga di Ulumul Quran, wa man tasawwa'a duna tasya'ura faqad kafar. Fasaqah wa man tasya'ura duna tasawwufa faqad kafar. Jadi salah satu indikasi cara memilih thariqatnya adalah bagaimana thariqat itu sejalan dengan syariat dan tasawufnya juga. Jadi tidak ibaratnya wasati. Dia berjalan di tengah-tengah, tidak meninggalkan sama sekali syariatnya dan juga pendalaman dalam tasawufnya. Begitu. Allah yarham, mungkin para asatid yang lain ingin menambahkan atau Pak Yai mungkin ingin menambahkan juga ataupun yang ingin menambah pertanyaan. Baik. Baik, Kak, izinkan saya ya, karena kita sebagai pemateri juga, izin saya menanggapi yang dulu gitu ya, maaf ya. Sini. Baik, untuk yang pertanyaan pertama tadi terkait implementasi ya, implementasi atau apa namanya praktek tasawuf sendiri ketika di dalam kesehariannya gitu ya. Ini masih pendapat pribadi sih ya, pendapat pribadi yang mana untuk kehidupan sehari-hari, jadi ini dimulai dari lingkup yang kecil dulu ya, kemudian ke lingkup yang lebih luas. Contoh yang kecil dari keluarga dulu. Yang sudah punya suami, punya istri mungkin ya, ketika ada permasalahan gitu ya,
Nah, tasawuf ini juga dan juga akhlak ini juga bisa dipraktekkan loh sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berumah tangga, kemudian bermasyarakat juga bisa. Yang paling kecil dia ketika contoh suami kita atau istri kita masih marah atau dalam arti masih ada problem. Itu bagaimana cara menyikapinya ya? Itu ketika dia sudah dalam arti mempelajari dan juga sudah mempraktekkan nilai-nilai dari tasawuf, insya Allah masalah itu akan dalam artian dihadapinya dengan apa namanya dengan seksama, dalam artian menggunakan kepala dingin gitu loh, nggak secara emosi, tidak menggunakan kekerasan. Karena apa namanya prinsipnya tasawuf sendiri itu menggunakan itu tadi selain Al-Quran dan juga hadis ya, yang mana ada nilai-nilai luhur di dalamnya, tidak akan menggunakan kekerasan pastinya, kecuali benar-benar sudah parah mungkin ya, tapi tetap ada batasannya ya, ada batasannya sendiri gitu. Contoh dulu kita ambil contoh lah ketika apa namanya si istri gitu ya, mungkin melakukan kesalahan, mungkin dianggap bagi suaminya itu apa namanya itu mungkin sangat marah gitu ya, mungkin ada awas saja nanti kalau kamu mengulang lagi nanti saya pukul 1000 kali gitu katanya gitu. Dan akhirnya terjadi betul dia melakukan kesalahan lagi, yang mana akhirnya karena dia sudah pernah dari itu dalam arti sudah mengucapkan, maka penebusannya dengan mungkin 10.000 kali itu ya. Tapi karena dia sudah tahu itu apa prinsip-prinsip dari akhlak dan juga tasawuf gitu ya, yang mana dia sudah memahami betul apa isi kandungan dari Al-Quran dan juga hadis dan juga dia merupakan ilmu tasawuf, maka dia akan menggunakan apa namanya tajiran yang diakali lah bahasanya gitu, menggunakan sapu ini dijumlah jadi 1000, jadi sekali pukul, dan itu pun tidak kencang, cuma hanya sebatas membatalkan nadarnya itu tadi ya. Itu contoh kecil ya. Kemudian yang punya anak, mungkin yang punya santri ya, sebandel-bandelnya santri tetap dia itu baik ya, dalam artian dia itu dalam itu masih mencari ilmu, ya, dia itu masih menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh kecil ya gitu. Kalau kita lihat kiai yang maksudnya yang pastinya yang warok, yang ikhlas, itu pasti walaupun melihat santrinya bandel bukannya tetap dinasehati, diingatkan, tetap ya, tapi kita apa namanya memahami bahwa itu semuanya apa namanya atas kehendaknya Allah, bisa jadi itu apa ujiannya kita gitu kan, bisa jadi itu apa namanya jadi ladang pahala kita karena sabar gitu kan, dan juga banyak hal. Kemudian untuk lebih luasnya mungkin bagaimana kita apa namanya sopan santun, menghormati yang lebih tua gitu kan, kemudian mungkin bisa ngasih apa namanya mungkin bentuk jasa kepada masyarakat, dan juga lainnya. Itu contoh kecil untuk apa namanya kehidupan sehari-hari. Sebenarnya dimulai dari kecil dulu nggak apa-apa. Nah, kemudian tadi saya ingin menambahkan juga, ini saya ambil contoh di era tabiin, tapi ini tetap ada apa namanya kaitannya juga. Kita ambil contoh ayahnya, abahnya Imam Syafi'i, yang mana ketika beliau itu suatu ketika dalam perjalanannya gitu ya, kelaparan, kehabisan bekal gitu ya. Ketika apa namanya menyusul apa namanya di sungai ya, tidak sengaja melihat apa apel itu, buah apel yang mengalir ya. Nah, itu beliau apa namanya ambil. Kemudian beliau makan tuh. Ya. Ketika beliau ingat masih satu gigitan tuh ya, masih beberapa gigitan aja belum sampai habis gitu. Ingat ini itu makanannya halal atau enggak, karena masih subhat, masih mamang. Beda kalau kita ya, sudah intinya udah apa namanya kelas ya, taiban halan taiban kita gitu. Kalau yang apa abahnya Imam Syafi'i dia masih memikirkan apa yang masuk ke dalam perutnya itu harus dan juga apa namanya diterangkan kalau sudah tahu siapa pemiliknya dan minta ridhonya. Akhirnya beliau penasaran, akhirnya susuri sungai itu ke atas sampai akhirnya beliau menemukan ternyata di samping sungai itu ada
kebun apel. Nah, kebun apel yang mana beliau sama pemiliknya, akhirnya dicari tahu tuh siapa pemiliknya, sulit dan ditanya. Maka pemiliknya ridho atas buah apel itu. Sang pemilik apel ini juga bingung juga. Oh, sudah apa namanya, sudah hari tidak gitu, misalkan dimakan, tapi ini orang bikin nih pasti ya, keren nih. Disiasati kebun ini, disiasati sama kamu boleh ya, saya ridho, tapi syarat catatan harus bekerja di rumah saja selama 10 tahun tanpa gaji. Ya, dan kalau kita lah demi disuruh bekerja selama 10 tahun tanpa gaji, kira-kira kita mau nggak? Gitu kan? Ya, kita ya mikir 2 kali ya. 10 tahun nggak digaji gitu demi apa namanya, halal apa tadi ya, karena Imam Syafi'i hanya Imam Syafi'i apa namanya warok izuhud gitu ya, sangat juga kita jaga yang subhat itu, akhirnya beliau nah, di jalan itu selama 10 tahun sampai akhirnya selesai. Ketika mau menjelang selesai, si siapa pemilik kebun ini akhirnya menawarkan, kamu tak ridho apelnya tak ridho dengan satu lagi syarat lagi, kamu harus menikah dengan istri saya. Istri saya itu matanya buta, telinganya itu tuli, ya. Kemudian kaki itu lumpuh, ya, yang di banyak yang kita pastinya ini di apa namanya mendapatkan buah apel yang beliau makan. Kalau kita kan mikir-mikir, ya, perempuannya sudah katanya terus tuli, kemudian gitu ya, bayangannya gitu kan, akhirnya mau menikah gitu, Nah, untuk mendapatkan rezeki gitu. Akhirnya apa namanya, singkat cerita apa namanya, diterima, dia menjadi menantunya dan diridhoi, yang mana itu ternyata ibunya apa dari ibu Syafi'i yang luar biasa cantiknya, luar biasa solehahnya, luar biasa lahir dan batinnya gitu. Itu contoh kecil aplikasi dari tasawuf dari di era tabiin ya, tapi ini tetap kita pasti yang ditiru dari sahabat, karena para sahabat menurut dari Nabi gitu. Nah, kemudian yang terakhir tadi apa ya, Kak? Yang nomor 3, Kak? Cara memilih tempat. Betul. Ini sangat baru aja kemarin, mungkin 2 hari yang lalu, mungkin 3 hari ya. Jadi ada nih ya, saya sempat diundang tuh di apa namanya salah satu acara di masyarakat itulah ya, ada. Jadi ada semacam tasyakuran, tapi sistem susunan acaranya itu awalnya bagus, baca surat Al-Waqiah, kemudian baca berjanji juga, karena kebetulan kan kita memperingati Maulid ya. Kemudian yang terakhir ini ada yang namanya ya masal. Nah, yang jadi permasalahan ru'yah masal ini, jadi si tuan rumah ini mengundang salah satu jamaah Thariqat, yang mana ternyata saya tanya-tanya, yang saya terus telusuri itu, ternyata dia tuh mendirikan Thariqat sendiri, ya, yang mana apa namanya itu, kalau yang kita tahu kan ya namanya ru'yah gitu kan, pastinya kan baca Al-Quran ya, ada tata caranya gitu ya. Nah, masalahnya dia itu cuma apa namanya nggak baca Quran, cuma neteskan air di galon itu ya, di air galon itu, terus dibagi disuruh minum gitu. Kemudian apa namanya jamaahnya itu pada muntah-muntah gitu. Nah, setelah saya telusuri, ini ada sedikit kejanggalan bagi saya, ternyata yang muntah-muntah itu ternyata jamaahnya dia sendiri yang bawa, jadi kayak seakan-akan ya ini cuma penilaian saya sendiri ya, itu seakan-akan disetting, jadi hanya sebatas kayak pembodohan publik aja gitu, karena mungkin di desa gitu ya banyak yang belum tahu gitu, pembodohan publik banget. Jadi saat telusuri tadi yang muntah siapa saja, saya titeni mah bahasa Jawanya mah apa, saya lock ya, saya kunci, oh orang ini yang muntah-muntah tadi yang ini. Padahal sebelumnya disarankan sama tuan rumah gini loh,
ini mau ru'yah dulu apa makan dulu gitu. Terus si jamaah ini ya maksudnya yang diundang para jamaah tarekat ru'yah ini ya nama dengan mengatasnamakan Al-Husainiyah kalau nggak salah gitu. Dia malah milih jangan Bu, jangan makan dulu nanti tidak mutah-mutah eman-eman katanya. Makannya eman-eman gitu. Wah, saya kacau ini saya kan diam aja karena saya apa namanya ya lihat aja lah gitu. Diam aja lihat dulu, wah itu mutah-mutah. Maksudnya gini loh, mutah-mutah itu sebelum makan-makan kan jadikan kita jijik loh, gitu loh. Dan mutahnya itu disetting betul gitu loh, kocaknya kan gitu. Mutah-mutah ya yang lainnya, masyarakat yang awam lainnya ya bingung ini kok saya nggak mutah-mutah, dia mutah-mutah, itu yang laki satu mutah, yang perempuan satu mutah. Lain masyarakat nggak ada yang mutah sama sekali, cuma jamaah dia aja yang mutah-mutah gitu loh. Kan kocaknya kan di situ. Oh, bodohnya di situ. Terus juga maksa tuh minum 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 gitu, suruh minum padahal kita kan sudah masih dalam arti sedikit udah tahu gitu loh ya. Ini pembodohan kok maksa-maksa ini gimana ini bagi yang tahu gitu loh ya. Bagi masyarakat yang awam malah bingung kok saya nggak muta-muta apa minumnya kurang banyak atau gimana gitu. Itu contoh kecil bahwa ternyata zaman sekarang itu banyak tuh torekot-torekot apa ada lah bukan banyak yang saya jumpai ini cuma yang ini. Kalau yang masyhur kan ada torekot Naksabandiyah, Asadiliyah, Asyatoriyah, Tijain dan macam-macam yang masyhur banget sudah ada ratusan yang mana sudah dipelopori, sudah dijadikan satu naungan di Jatman, organisasi Jatman yang mana untuk saat ini di seluruh dunia sufi-sufi, para tokoh sufi dan juga torekot itu diketuai oleh Habib Lutfi dari Pekalongan. Kebetulan saya juga dari Pekalongan gitu ya. Nah, yang mana baru kemarin tuh masih mau di apa namanya? Bahasanya apa ya? Apa nggak tahu kudeta apa gimana gitulah ya. Mau dia pemilik itu sama Pak ya itu tadi lah saya nggak mau nyebut lah gitu ya. Nah, itu urusan beliau-beliau saya nggak berani menanggapi gitu ya karena itu bukan ranah saya juga gitu. Yang penting kita harus nonton saja beliau orang alim kita hormati ya. Kalau tidak cocok ya sudah nggak masalah. Masalah perbedaan pendapat itu nggak masalah. Nabi aja sebaiknya begitu banyak yang tidak cocok, banyak yang tidak suka gitu, apalagi kita ya gitu ya, gitu. Contoh kecil gitu. Nah, mungkin itu Kakak ya, betul tadi yang disampaikan sama Kak tadi Kak Akbar ya bahwa untuk melihat rekod-rekod yang betul itu yang mana ya sesuai aturan syariat ya, pastinya syariatnya dilakukan ya. Kalau tarekat itu sebenarnya itu bisa semua jalan tarekat itu banyak ya, melalui Al-Quran pun juga bisa, dengan taklim juga bisa, mengaji juga bisa, sebenarnya banyak. Ya tergantung kita lah kapasitas kita, kemampuan kita memilih yang mana tergantung kemauan kita dalam artian kapasitas kemampuan kita gitu. Mungkin bisa menggunakan hartanya di jalan visabilillah juga bisa. Banyak jalan-jalan untuk rekod yang untuk menuju ridho Allah dan juga dalam arti sampai ke tahap hakikat itu. Oke, mungkin cukup sekian yang perlu yang dapat saya sampaikan gitu ya, menanggapi dari pertanyaan. Apabila kurang ada yang keliru, mohon maaf dan juga bisa ditanggapi itu diluruskan juga nggak apa-apa Kak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum Ustaz Dinal Yusran. Mungkin selanjutnya bisa Kiai Ilmi untuk memberikan arahan, tambahan, wejangan, juga nasihat kepada kita semuanya, serta Oh ya. mungkin sekalian ditutup dengan doa. Allah yarham. Baik, terima kasih pada para pemakalah yang sudah menyajikan makalahnya tentang pengertian, landasan, tujuan serta pengembangan ya perkembangan tasawuf. Untuk penyajiannya saya kira sudah bagus ya, sudah lengkap ya. Selain ada makalah juga ada PPT-nya ya. Terus juga materi saya kira sudah lumayan. Yang selanjutnya juga pertanyaan-pertanyaan bagus ya, bagus dan jawabannya juga sudah bagus saya kira. Oleh karena itu sebelumnya kita berikan A+ untuk semua ya. Baik, selanjutnya saya hanya ingin menambahkan ya terkait pengertian
tasawuf atau akhlak tasawuf ini sebagaimana Kanjeng Nabi ya memaknai atau mentakrifi ihsan ya itu dengan takrif yang amali atau definisi aplikatif ya amaliyah gitu. Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Ini waktu minggu lalu, Jumat lalu saya sampaikan, ini adalah proses kita untuk menuju ikhlas. Ya, kita memproses diri agar kita ikhlas. Itu adalah seolah-olah kita melihat Allah. Nah, tapi kita yakin bahwa memang sebagaimana dalam Al-Quran, Allah menyampaikan, nah, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Maka kita tidak akan bisa memang melihat zat Allah. Nah, selanjutnya adalah berupaya meyakini dan menyadari bahwa Allah melihat kita. Nah, ini ya kalau dalam ilmu tasawuf namanya muraqabah, ya, di mana kita merasa terus diawasi oleh Allah, merasa terus dilihat oleh Allah. Nah, kesadaran supaya bisa dilihat oleh Allah ini kaitannya dengan hati. Ya, dengan hati yang ini dengan diri kita. Nah, maka dalam hal pengertian tasawuf saya ingin menambahkan apa yang didefinisikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang lebih bagaimana tasawuf itu adalah menata hati ya. Di mana beliau mengambil takrifnya dari kalimat tasawuf itu sendiri. Ya, dimana kita tahu tasawuf itu ada atau terangkai dari huruf ta, huruf sod, huruf waw dan huruf fa. Tasawuf, gitu. Tasawuf itu yang menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ada dalam kitab Sirrul Asrar, ya juga ada dalam kitab Al-Gudiyah, ya, tapi yang paling jelas itu penjelasannya di Sirrul Asrar. Ya. Tak itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu minat taubah, ya diambil dari kata at-taubah, sehingga tasawuf ya itu adalah proses bagaimana kita bertaubat pertamanya. Yang taubat ini kaitannya di situ oleh Syekh Abdul Qadir Jailani diberikan dua tahapan. Ya. Ada taubat dohir, ada taubat batin. Ya. Taubat dohir ini kaitannya dengan jasad kita dan diri kita yang itu diatur dalam ilmu syariat. Ya, ilmu syariat yaitu toharoh ya, kalau dalam fikih itu syariat itu ada namanya toharoh. Toharoh itu ya dari mulai toharoh wudu ya terus adus atau mandi besar dan sebagainya, di mana kita dituntut untuk bisa membersihkan diri ya, membersihkan diri dari hadas ataupun dari najis ya. Nah yang ini kaitannya nanti ya ada istilahnya yang disebut ya an-nadhafatu minal iman ya, bahwa kebersihan itu bagian daripada iman. Nah, dalam konsep tasawuf kebersihan bagian dari iman itu adalah kebersihan itu bagian dari upaya meningkatkan keimanan yang keimanan itu dilandasi kebersihan hati. Nah, gitu ya. Jadi tetap ada kaitannya antara zahir dengan hati. Nah, maka dari situ para ulama ahli tasawuf gitu ya, itu sering ya menganjurkan kepada kita untuk menjaga diri, menjaga kebersihan baik ya secara dan jadi jasadi juga dengan ruhi, itu dengan senantiasa memiliki wudhu ya, terus punya wudhu.
Ya, gitu. Ini syariatnya. Ya, jadi wudu untuk hadas yang kecil dan sementara nanti hadus dengan hadas yang besar. Nah, ini kaitannya dengan at-taubah ya. Jadi taubah yang zahir itu adalah mensucikan diri. Nah, yang kedua taubah al-batin. Ya, taubah al-batin ini itu adalah bagaimana memang kita membersihkan hati kita, bertaubat kepada Allah untuk menghilangkan noda-noda dosa, noda kesalahan, noda dosa, noda-noda kealpaan, ya, yang itu bisa saja memang dari berbuat kesalahan, berbuat dosa atau berbuat berlebihan, ya. Dalam hal ini berlebihan, ya, itu terhadap hal-hal yang halal, ya. Jadi umpama makan berlebihan, tidur berlebihan, menikah berlebihan dan sebagainya. Yang halal-halal tapi kita berlebihan. Nah, itu menurut para ulama yang halal-halal tapi kita berlebihan itu pun bisa mengotori jiwa kita, bisa mengotori hati kita. Nah, ya. Nah, disinilah maka kita harus bisa menjaganya, bisa warok, ya, bisa menjaganya, bisa menahannya. Nah, kalau dalam prosesnya kita tidak bisa menahan, artinya kita terbawa oleh hal-hal yang itu akhirnya kotor, akhirnya ternodai dan sebagainya, maka kita harus bertobat secara batin, yang dimana kita membersihkan diri kita, atau bahasa lainnya tazkiyatun nafs, ya, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak zikir dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Nah, inilah yang menurut para ulama ahli tasawuf, ya, saya mengikuti pendapat ini, ya, termasuk saya juga mengamini, ya, bahwa inilah yang menjadikan dasar tadi konsep juhud, ya, konsep juhud, di mana sejatinya konsep juhud itu adalah upaya ingin menjaga diri atau ingin membersihkan diri. Nah, namun saya ingin menekankan di sini, ya, bahwa juhud itu letaknya di hati, ya, letaknya di hati, ya, bukan dalam keadaan dohir. Walaupun prosesnya bisa secara dohir, tapi bagi pemahaman para ulama umumnya bahwa juhud itu adanya di hati. Yang dimana bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh mencari rezeki. Silahkan saja mencari rezeki, silahkan saja punya dunia. Tapi upayakan dunia itu tidak mengotori hatimu. Terutama lagi tidak menghambat ibadahmu kepada Allah. Justru kalau bisa dunia ini menopang dirimu untuk bisa beribadah dan bisa sedekat mungkin dengan Allah. Nah, maka konsep untuk dekat kepada Allah yang tadi disebut oleh pemakalah itu kebaikan, banyak caranya, termasuk bagi orang yang kaya, orang yang mempunyai benda atau keduniawian, bisa berbuat kebaikan dengan dunianya, dengan sedekah fisabilillah atau wakaf dan sebagainya, gitu ya. Itu konsepnya, yang dimana hati ini dijaga dari hal duniawi, ya, sementara dunia adanya di dalam tangan kita, di dalam genggaman kita, tidak di dalam hati kita, yang maknanya hati kita tetap bisa bersih, tetap bisa ibadah, dan dunia tidak menghalangi kita untuk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dunia kalau bisa kita menopang kita untuk bersama Allah. Nah, gitu ya. Nah, ini prosesnya, ya, proses, dan itu adalah proses juhud. Nah, tentu dalam prakteknya setiap orang berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan dan kita tidak bisa menyalahkan dalam prosesnya. Ada orang yang memang juhud itu ya harus memang jauh dari dunia, gitu ya, karena prosesnya. Tapi bagi orang yang sudah bisa menjaga hatinya, ia bisa juhud di dalam kebersamaan dengan aktivitas duniawi. Nah, itu ya. Dia bisa juhud
meskipun dia secara dohir materialnya banyak orang kaya dan sebagainya. Ya, ini contoh-contoh banyak, ya, contoh-contoh banyak. Nah, tapi saya cukupkan dulu seperti ini. Ya, dalam hal ini kaitannya dengan bahwa ini berkorelasi dengan takrif yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana ada taubat al-batin, ya, taubat al-batin membersihkan hati, gitu ya, menjaga hati, membersihkan hati. Nah, yang selanjutnya taubat tadi, ya, taubat lahir dan taubat batin ini, ya, kalau kita telusuri di dalam Al-Quran, ya, para ulama sering mendalilkannya atau menjadikan landasan ayat Qurannya adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini Allah sangat mencintai, ya, Allah mencintai orang-orang yang sering, ya, berupaya untuk bertaubat dan membersihkan diri. Nah, ini tawwabina wal mutatahhirin. Jadi innallaha yuhibbut tawwabin wal mutatahhirin. Nah, tawwabin wal mutatahhirin ini harus diupayakan terus di dalam diri kita. Ya, taubat lahir maupun taubat batin, dohir dan tohir batin. Nah, gitu. Nah, yang kedua, ya, adalah sod. Ya, nah, ini tadi kalau kita sudah bisa taubat lahir dan taubat batin, maka kita sudah masuk kepada tasawuf yang itu berdasar taknya, huruf taknya. Yang kedua adalah sod. Sod ini sofa usili. Sofa usili. Membersihkan atau menjernihkan sir. Sir di sini adalah ruh. Ruh. Dan atau sofaul qalbi, ya, bahasa yang itu juga ada. Sofaul qalbi, membersihkan hati. Yang hati ini, ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ya, oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ada 3 unsur itu, ya. Ada nafsu, akal, dan ruh, ya, yang nanti ini kita bahas dalam makalah tentang objek tasawuf, ya. Nanti kita bahas satu-satu, ya. Nah, yang di sini dalam hal ini saya ingin menyampaikan sod dalam kalimat tasawuf adalah sofaul qalbi atau sofa usili, di mana kita harus bisa menjernihkan hati kita sehingga nafsu, akal, dan ruh betul-betul kembali fitrah dan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di hatinya hanya ada Allah, di hatinya yang diingat hanya Allah, di hatinya yang dicintai hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu prosesnya adalah lanjut ke wau. Ya, wau di sini adalah tasawuf, ya. Wau itu adalah wilayah. Ya, wilayah itu adalah bagaimana kita berada dalam lindungan Allah. Ya, kita berada dalam rahmatnya Allah. Untuk bisa kita berada dalam rahmatnya Allah, senantiasa dekat dengan Allah, maka kita harus menjaga diri. Nah, maka dalam konsep tasawuf, ya, ini masuk ke makom warok. Ya, jadi wau itu bisa wilayah dan bisa juga warok. Warok ini bagaimana kita menjaga diri, menjaga kesadaran kita untuk senantiasa bersama Allah. Nah, kalau kita sudah bisa sofaul qalbi, ya, atau sofaul sirri, maka kita akan bisa menyadari akan kebersamaan Allah. Kita akan bisa masuk dalam wilayah Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa aqrabu min hablil warid, itu dapat kita rasakan. Nah, prosesnya melalui warok, menjaga dari hal-hal yang haram, menjaga dari hal-hal yang berlebihan dan sebagainya. Jaga diri lahir dan batin. Dan yang selanjutnya adalah fa. Huruf fa ini adalah fana. Ya, fana di sini adalah kita setelah menyadari akan kebersamaan Allah, ya, kita menyadari bahwa kita ini sejatinya tidak ada. Kita ini ada karena memang diadakan oleh Allah.
Maka ketika kita menyadari keadaan kita, kita harus bersyukur kepada Allah yang mengadakan kita. Nah, di sini fana. Ya, beda konsep fana di sini dengan fana yang atau dengan yang tadi disebut ada ya dalam konsep tasawuf falsafi itu ada hulul atau ada wahdatul wujud. Ya, menyatunya diri kita dengan Allah ya, secara zat dan sebagainya itu beda dalam konsep tasawuf ahlus sunnah wal jamaah yang dimana tasawuf ahlus sunnah wal jamaah fana di sini adalah memang kita itu melebur artinya kita ini akan fana ya dan yang tetap adalah Allah sehingga ketika pun nanti kita menyadari akan kebersamaan Allah yang ada itu Allah dan kita ini diadakan oleh Allah. Maka ketika kita menyadari keberadaan kita, kita harus bersyukur kepada yang mengadakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini warok di fana di sini konsep aplikatifnya adalah senantiasa bersyukur dan senantiasa ridho atas kehendak Allah. Nah, itu ya. Jadi kalau kita sudah bisa memenuhi ya unsur-unsur ta, unsur sod, unsur wau, dan unsur fa, maka kita sudah masuk dalam konsep tasawuf yang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ungkapkan ya dalam pengertian aplikatifnya. Mudah-mudahan ya kita nanti akan berproses ya tentu proses mulai dari ta, sod, wau dan fa itu melalui zikrullah, melalui taqarrub ila Allah, melalui amal soleh dan keikhlasan yang utama. Saya kira itu ya untuk tambahannya. Nah, mudah-mudahan di kesempatan lain ya kita akan terus diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya seperti yang saya sampaikan kita akan mengawali dengan zikir dan akhiri dengan zikir dalam proses pembelajaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم.
من جميع المعاصي والذنوب. أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم من جميع ما كره الله والله وباطنا نفسا وجسدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله 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 لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله بدأنا والحمد ربنا والصلاة والسلام النبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت رسولنا رضاك رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا جبار متكبر يا يا مصور يا غفور يا قهار يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيل يا باسط يا خبير رفيع يا مؤمن يا مؤمن يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كريم يا حفيظ يا مقيت يا حليم يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معين يا مبين يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا متعالي يا بر يا أول يا رحيم يا عفو يا رب يا مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جليل يا غني يا
يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا يا هادي يا بديع يا بديع يا راشد يا يا صبر صبور عز وجل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا والدينا وذريتنا كفر كفر عن سيئاتنا سيئاتنا واغفر ذنوبنا وذنوبنا واجبر على مقصدنا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونوير قلوبنا ويسر أمورنا وصاحب سجدنا إيمان حياتنا إلى الخير وقربنا عن من الشر شر بعيدنا والقرب رجعنا آخرا إلا وكتابا للمقاصدين وقد وجهنا أوجانا والحمد والحمد لإلهنا الذي الذي هدانا صل وسلم وسلم على على طه خليل خليل الرحمن الرحمن وآله وصحبه وصحبه إلى إلى آخر آخر الزمان. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ آمين مزيدا. يا ربنا يا آمين الله الله يا آمين الله يا الله يا أحد يا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. يا الله يا أقرب من حبل الوريد. يا آمين الله آمين أنت الله آمين تعلم آمين ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي وأنت أعلم بهم. يا الله يا مجيب السائلين. يا الله يا رحمن يا رحيم استجب دعانا يا الله. اللهم نور آمين قلوبنا. الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير والتغلق وأن بها باب الشر والتعسير. اللهم بحق وبحق المرسلين وبحق الأنبياء وبحق الشهداء الصالحين وبحق العلماء العاملين وبحق الأولياء المقربين وبحق القرآن العظيم استجب دعانا يا الله. اللهم نور قلوبنا وطهر عقولنا وأصلح أجسادنا واغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وامه عنا خطايانا وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. ارحمنا في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ارحمنا بتسوية العقول وتطهير القلوب وتزكية النفوس يا أرحم الراحمين. ارحمنا بالتوبة يا أرحم الراحمين. ارحمنا بصفاء القلب يا أرحم الراحمين. ارحمنا بالولاية يا أرحم الراحمين. ارحمنا بالفناء بك يا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ميسر يسر أمورنا واقض حاجاتنا وحسن مقاصدنا خصوصا مقاصدنا في التعليم والتعليم بسرك القديم إلى خليك إبراهيم عليه السلام. اللهم اجعل طلاب طالبات الحكام وطالبات الجوية إندونيسيا من علمائك ورثة الأنبياء
اللهم اجعل القرآن والعلوم الذين في عقولهم وفي عقولهن يا نبي الحكمة في قلوبهم وفي قلوبهن وأدخل يا نبي الحكمة من قلوبهم ومن قلوبهن على ألسنتهم وعلى ألسنتهن لانتشار الإسلام رحمة للعالمين اتباعا لنبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله بقولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن ظاهرا وباطنا روحا ونفسا وجسدا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعن الصراط نورا إلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى في الدين والدنيا والآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا واهدنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين والصالحات وارحمهم بالصحة والعافية ظاهرا وباطنا روحا وعقلا ونفسا وجسدا وعلمهم بالعلم النافع منفعة بركة في الدين والدنيا والآخرة وارزقهم رزقا حلالا كثيرا مباركا يا الله وبعدهم من كل شر والبلية وبعدهم من كل شيطان مارد وجبر عنيد وجعين ودبغي إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا من الأحوال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي على هدينا وعلى كل نية صالحة الفاتحة Jazakumullah ahsanal jaza wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni. Syukran ya Ayu. Sama-sama. Sama-sama. Izin keluar ya. Absen enggak ini? Oh ya di itu dulu di screenshot sama absennya ya.